Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur untuk cinta kasih Tuhan. Kami mau merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu leluasa bekerja di dalam hati dan pikiran kami. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Lukas 24 ayat 15 dan 16. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus mendekati dan berjalan bersama kita. Beban pikiran yang sangat menekan kita dapat menghalangi pandangan kita, sebab kita hanya fokus kepada masalahnya dan hanya memikirkannya saja. Diibaratkan seperti seorang yang sedang menghadapi duka cita yang sangat mendalam, dipenuhi dengan pikiran bagaimana nanti perjalanan hidup ke depan. Apakah akan sanggup untuk menjalaninya dengan tanggung jawab yang sangat berat? Sementara ketika menghadapi duka tersebut, banyak orang yang sangat menyayanginya dan datang menopang dan memberikan penghiburan untuk orang tersebut. Namun karena terlalu dirundung oleh pikiran yang sangat kalut dan membayangkan perjalanan hidup ke depan, maka dia tidak menyadari akan kehadiran orang-orang yang sangat mengasihinya, yang memberi dukungan, topangan kepadanya sebagai sesama yang menunjukkan kasih kepada sesama yang sedang berduka. Tentunya kita memahami keberadaan sesama kita yang sedang dirundung duka, dan kita usahakan untuk hadir dan menopangnya sehingga dia dapat menerima kenyataan tersebut dan melanjutkan kehidupan. Sebab hidup berjalan terus menuju masa depan dan tidak kembali kepada masa lalu. Topangan dan penghiburan serta kehadiran sesama sangat menolong, namun kehadiran Tuhan yang menjadi penolong utama dan penghibur utama bagi kita. Sebab sesama kita juga harus melakukan aktivitasnya, sementara Tuhan kita selalu hadir dan Dia selalu mendekati kita, berjalan bersama kita. Dia tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Demikianlah yang dialami oleh kedua murid Yesus yang sedang berjalan ke Emmaus. Mereka sangat tertekan oleh beban pikiran ketika mengetahui Yesus tidak berada di dalam kubur. Sehingga dalam perjalanan mereka menuju Emmaus, mereka hanya membicarakan dan memikirkan hal tersebut. Sehingga ketika Yesus mendekati dan berjalan bersama mereka, bahkan ikut berbincang bersama mereka, namun mereka tidak menyadari bahwa teman mereka yang sedang ikut bersama mereka dan berbicara bersama mereka adalah Yesus yang sedang mereka bicarakan dan pikirkan. Ketika mereka tiba di Emmaus, duduk dan hendak bersantap, barulah mereka sadar bahwa Dialah Yesus yang telah bangkit itu. Sahabat yang baik hati, banyak hal yang terjadi dalam hidup kita ini yang membuat mata kita buram dan tidak dapat melihat bahwa Yesus mendekati kita dan berjalan bersama dengan kita. Jika beban kita sangat berat, kita rasa kita begitu sangat tertekan, mari istirahat sejenak, duduk dan lihat, serta sadarilah Yesus selalu bersama dengan kita. Dia selalu mendekati kita, namun karena pikiran kita yang kita andalkan, terkadang kita tidak dapat menyadari akan hal yang dikerjakan Yesus kepada kita. Mari kita lepaskan segala penghalang dari kehidupan kita yang menghalangi kita menyadari akan kehadiran Yesus yang berjalan bersama dengan kita. Banyak hal rupa penghalang tersebut dalam hidup kita. Mari duduk sejenak dan merenungkan hal yang dapat menjauhkan kita dari Tuhan Yesus yang selalu ingin mendekati kita. Namun karena hal tersebut kita selalu menjauh. Lepaskanlah dan biarlah Yesus yang dengan kasih-Nya selalu mendekati kita dan berjalan bersama dengan kita menjadi penghiburan yang sejati bagi kita di dalam menghadapi setiap pergumulan dan tekanan kehidupan kita saat ini. Ketika kita sedang menghadapi tekanan ekonomi atau bahkan penyakit yang terjadi sekarang ini, percayalah Yesus selalu hadir, dekat kepada kita, dan Dia selalu berjalan bersama dengan kita. Di tengah kesendirian kita tidak pernah dibiarkan sendiri. Dia selalu datang mendekati kita dan berjalan bersama kita, menyertai kita. Mari berserah hanya kepadanya, sebab jika kita mengandalkan pikiran kita, maka justru pikiran kita sendiri yang akan mengintimidasi kita
yang mengakibatkan kita menjadi jauh dari Yesus. Tetaplah dekat kepada Yesus, sebab Dia yang mendekatkan diri kepada kita untuk menolong kita di setiap langkah kita. Yesus selalu berjalan bersama kita, Dia selalu menyertai kita hingga akhir zaman. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Engkau tahu apa yang sedang kami pergumulkan, dan Engkau selalu mendekatkan diri-Mu kepada kami, menolong kami untuk berjalan bersama dengan kami. Engkau menyanggupkan kami menghadapi segala pergumulan kehidupan kami, sehingga itu menjadi alat Tuhan, membuat kami semakin bergantung dan dekat kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita.